Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan para petani walet yang berbahagia dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua selaku umat muslim yang menjalankan puasa diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga puasa bisa kita laksanakan dengan sempurna. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan tentang cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kelembaban di dalam sebuah gedung walet. Untuk mendapatkan kelembaban di gedung walet, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa menggunakan baskom. Kita taruh di setiap lantai baskom, kemudian diisi dengan air. Atau bisa juga kita membuat kolam, ya. Kolam kita bikin di dalam gedung walet, baik itu kolam yang permanen maupun kolam yang non permanen. Yang permanen seperti kita membuat dengan menggunakan semen atau ditembok, ya, kolamnya. Nah, kemudian kalau kolam non permanen, yaitu kita bisa membuat kolam dengan menggunakan terpal, ya. Menggunakan terpal kita bentuk seperti kolam. Kemudian isikan air. Insya Allah, ya, hasilnya untuk mendapatkan kelembaban akan bisa kita dapatkan. Itu salah satunya, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita bisa menggunakan alat atau mesin pengembun, ya. Kita bisa menggunakan mesin pengembun supaya di dalam gedung walet bisa lembab, ya. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, di dalam menggunakan mesin pengembun ini kita harus bisa men-settingnya, ya. Itu mesin pengembun ini jangan hidup 24 jam, ya. Jadi yang perlu kita hidupkan itu di waktu-waktu ketika suhu agak panas. Taruhlah umpama mulai jam-jam 10 atau jam 11, ya. Kemudian itu bisa kita hidupkan sampai jam 4, ya, atau jam 5. Nah, habis itu sudah dimatikan, atau bisa 2 jam di-on-kan, kemudian off-kan lagi. Nah, begitu seterusnya, ya. Nah, cuma kita harus melihat waktu-waktu, ya. Tapi ketika musim hujan, sebaiknya mesin kabut di-off-kan, karena suhu dan kelembaban pada musim hujan tersebut itu sangat-sangat tinggi. Jika kita tambahi dengan mesin pengembun, maka nanti kelembabannya dikhawatirkan akan berlebihan, yang berakibat pada berakibat pada papan sirip. Papan sirip, jika kelembabannya terlalu tinggi, itu bisa berjamur. Nah, jadi jika papan sirip berjamur, maka burung walet tidak menyukainya. Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, nah, itu ada dua hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kelembaban di dalam gedung walet kita. Nah, mengenai mesin pengembun ini kan ada suaranya bising, ya. Nah, itu bagaimana? Apakah burung tidak merasa terganggu?
Nah, selama ini banyak para petani walet yang menggunakan mesin pengabut atau mesin pengembun. Nah, itu sama sekali tidak mengganggu burung walet yang sedang beradaptasi. Nah, disilahkan dipakai kalau mau menggunakan kolam atau terpal, silahkan. Nah, tanpa harus men-setting, tanpa harus mengecek daripada on off-nya seperti mesin pengembun ya. Mesin pengembun ini kita harus sering mengkontrol. Siapa tahu mesin pengembunnya mati atau tidak hidup, atau mesin pengembunnya ini rusak. Nah, dan juga itu berimbas kepada voucher listrik yang kita salurkan ke mesin pengembun tersebut. Itu juga berdampak lebih banyak nanti pengeluarannya. Nah, jadi kalau saya pribadi menggunakan baskom, saya pasang di setiap lantai, bahkan di tiap lantai punya saya itu saya pasangkan ada yang 30 baskom, ada yang 25, ada bahkan sampai 35 baskom. Ini terutama yang lantai atas, mulai lantai 4 dan lantai 3 itu baskomnya lebih banyak, karena biasanya di atas agak gersang, agak panas. Nah, jadi demikian rekan-rekan sekalian yang berbahagia, silahkan dicoba. Bagi yang belum, silahkan dicoba, tapi harus diperhatikan kekuatan daripada sirip lantai kita. Nah, kalau kurang kuat, jangan banyak-banyak baskomnya, nanti bisa ambruk. Ya, dipertimbangkan dengan kekuatan daripada penyangga papan sirip kita. Nah, jadi demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.